Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 31 Maret 2023 bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan telah membangunkan kami dari istirahat kami. Bapa yang baik, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, biarlah kami boleh berkenan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Ini kami Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Semuanya adalah Kasih Karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Dipersiapkan Allah Sebelumnya. Naparandan dolo mo puang matua. Seorang anak SD pulang sekolah dengan membawa beberapa barang bekas di tangannya. Orang tua anak tersebut menegur karena dianggap hanya datang membawa sampah ke rumah. Orang tuanya bertanya, "Memangnya untuk apa sampah-sampah ini?" "Saya mau pakai memancing," jawab anak tersebut. Rupanya ia dan teman-temannya berencana untuk pergi memancing. Mereka menggunakan peralatan yang sederhana, termasuk beberapa barang bekas. Barang yang tampaknya merupakan sampah, rupanya masih dapat dipergunakan karena mereka persiapkan untuk mendukung sebuah pekerjaan mereka. Karena memang segala sesuatu memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan rancangan pemiliknya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menyampaikan bahwa kita adalah buatan Allah.
Dengan sengaja Allah menciptakan kita, bukan sekedar diciptakan. Tujuannya jelas, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dalam ayat yang ke-10 bacaan kita. Dalam ayat-ayat sebelumnya, jemaat diingatkan tentang status sebagai manusia berdosa, bahwa karena dosa dan pelanggaran, sesungguhnya manusia layak menerima hukuman dari Tuhan. Namun karena kasih-Nya yang besar, Ia menganugerahkannya keselamatan itu kepada kita. Anugerah keselamatan tersebut seharusnya semakin menggerakkan kita untuk hidup sesuai dengan tujuan penciptaan Allah. Tuhan memang sudah mempersiapkan segalanya, tetapi Tuhan mau supaya kita yang melakukannya. Kalau anak-anak saja sudah bisa merencanakan sesuatu dan tahu bagaimana melaksanakannya, maka kita pun punya kerinduan untuk mengetahui rencana Tuhan dan mau melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami Engkau telah ciptakan dengan tujuan yang mulia dan Tuhan telah mempersiapkan apa yang harusnya kami lakukan. Biarlah Tuhan kami boleh hidup dalam kasih karunia itu, hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup di dalam sukacita bahwa Engkau telah menyelamatkan kami, hidup menjadi saksi-Mu bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan kiranya yang melayakkan kami dan memampukan kami. Pegang tangan kami Tuhan, untuk senantiasa berjalan bersama-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Pagi yang indah ini kami berdoa untuk para pendeta, para penginjil, orang-orang yang dengan tekun mengabarkan kabar sukacita ini. Berkati mereka Tuhan, biarlah mereka senantiasa boleh tetap bertekun, bersabar dalam pelayanan itu. Berkati juga para donatur yang terus mendukung pelayanan-pelayanan ini ya Bapa. Biarlah nama Tuhan makin dikenal oleh banyak orang dan kami anak-anak-Mu boleh senantiasa menjadi kitab yang terbuka bagi sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan dari pusat hingga ke daerah. Biarlah mereka boleh memimpin negara kami dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Tuhan kiranya berkati obat-obatan yang mereka minum, perawatan yang mereka alami, biarlah boleh memulihkan kesehatan mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami dalam masa usia indah mereka. Berkati mereka juga Tuhan, biarlah terus merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh memancarkan kasih-Mu bagi sekitar ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami dalam bangku sekolah, dalam bangku kuliah, dalam masa pertumbuhan iman. Berkati Tuhan, biarlah mereka tetap bertekun dalam belajar akan pengenalan akan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga yang menunjukkan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Kami berdoa bagi kami yang dalam pekerjaan, dalam usaha. Berkatilah ya Tuhan, biarlah lewat aktivitas kami ini kami boleh memuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini.
Pegang tangan kami, biarlah nama Tuhan yang boleh kami puji dan muliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Amin.